semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Walianti Dinata dengan NIM 22222000062 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 4C. Di sini kita akan membahas materi pelajaran tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek. Wah, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa itu cerita pendek? Nah, mungkin teman-teman familiarnya tentang cerpen ya. Cerpen sama cerita pendek itu sama saja, karena kepanjangan dari cerpen adalah cerita pendek. Nah, tapi teman-teman sudah pada tahu belum apa itu cerita pendek? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lebih mengetahui pengertian dari cerita pendek. Pengertian cerita pendek. Cerita pendek atau lebih dikenal dengan cerpen adalah salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dan biasanya cukup dibaca dengan menghabiskan waktu sekitar 10-30 menit. Nah, sekarang teman-teman sudah pada mengetahui kan apa itu pengertian dari cerpen? Selanjutnya, kita akan membahas apa aja sih ciri-ciri dari cerpen? Yuk, kita simak. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, terdapat puncak masalah. Yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada satu tujuan. Yang keenam, alur yang singkat membuat cerpen tidak terlalu banyak tokoh. Yang ketujuh, latar ceritanya juga terbatas. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui kan apa saja ciri-ciri dari cerpen. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih unsur-unsur dalam cerpen. Unsur-unsur dalam cerpen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya kedua unsur tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik dalam cerpen, yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari suatu cerita. Yang kedua, ada alur. Alur adalah susunan peristiwa yang mendasari suatu cerita. Alur terdapat menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada latar. Latar adalah waktu, tempat, dan suasana yang berkaitan dengan cerita tersebut. Yang keempat, ada tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut. Yang kelima, ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter para tokoh. Yang keenam, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang membawakan suatu cerita. Sudut pandang terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, sekarang sudah mengetahui kan apa saja unsur intrinsik dalam sebuah cerpen.
Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra dari luar. Contohnya, latar belakang penulis dan latar belakang pendidikan si penulis. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih, apa saja unsur-unsur dalam cerpen. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam cerpen. Apa saja ya nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen? Yuk kita simak. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Yang kedua, ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan kepercayaan yang dianutnya. Yang ketiga, ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di masyarakat. Yang keempat, ada nilai etika. Nilai etika adalah nilai yang berkaitan dengan sopan santun. Yang kelima, ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan, dan biasanya terdapat perubahan tingkah laku tokoh dari sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Yang keenam, ada nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berkaitan dengan pemerintah. Yang ketujuh, ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat di masyarakat. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Sebelum kita mengakhiri pelajaran tentang cerita pendek, yuk kita ulas apa saja tadi yang sudah kita bahas pada materi kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian cerpen, lalu kita sudah membahas ciri-ciri cerpen, dan yang ketiga kita sudah membahas tentang unsur-unsur dalam cerpen. Lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, cerpen atau cerita pendek ini sangat menarik bukan? Nah, maka dari itu teman-teman semua, yuk kita baca, lalu kita ambil hikmahnya dari nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, dan nilai-nilai ini kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.